Yang jelas ada sebuah riwayat Bukhari menjelaskan ada satu orang dari Bani Israel dulu, ibadahnya luar biasa, 500 tahun ibadah. Tidak pernah interaksi sama orang, tinggal di sebuah pulau. Kata Nabi SAW, pada saat dia meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia merasa 500 tahun ibadah, nggak ada dosanya menurut dia. Lalu dia mengatakan, ya Allah, amalku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatku. Dia tetap bantah, ya Allah amalku, sampai 3 kali. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman kepada para malaikat, ambil nikmat matanya hambaku ini, timbang dengan seluruh amal yang dia kerjain. Mata dia pakai 500 tahun nih, bisa melihat, bisa beraktivitas, bisa segala-galanya. Itu timbang nikmat mata yang saya kasih dengan amalnya dia yang dia kerjain 500 tahun. Waktu ditimbang ternyata nikmat mata saya sudah ngalahin seluruh amalnya. Belum nikmat telinga, belum nikmat segala-galanya nih. Banyak kalau nikmatnya Allah mau dihitung. Bagaimana caranya antum mau menilai amalan antum? Gitu. Nah, di situ Ustadz Khalid Basalamah menyebutkan itu riwayat Al-Bukhari. Dan ternyata tidak hanya dalam satu video, dalam beberapa video juga diulang lagi cerita ini dalam sebagian asar. Jadi kalau kita search di YouTube itu Khalid Basalamah ibadah 500 tahun dengan kata kunci seperti itu, muncul beberapa video yang ternyata ini berulang. Dan ini suatu kesalahan yang fatal, karena tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yang justru itu sebenarnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dan ternyata ulama menilai hadis itu lemah. Saya beri catatan pada perawi Sulaiman bin Harim, diberi tanda merah di sini menunjukkan perawi yang majhulul hal. Penilaian ulama terhadap hadis tersebut tidak kurang dari 3 ulama yang menilai hadis ini lemah. Az-Zahabi menilainya lemah dalam ta'liq terhadap Al-Mustadrak. Demikian juga Az-Zahabi menilainya lemah lagi dalam kitab Mizanul I'tidal. Kemudian yang kedua, ulama yang lain yang menilainya lemah adalah Al-Uqaili, memasukkan dalam kitabnya Ad-Du'afa'ul Kabir. Dalam kitab Ad-Du'afa'ul Kabir, jilid 2 halaman 144. Dan Syekh Al-Albani memasukkannya dalam penilaian hadis yang tidak sahih, yaitu dalam silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah nomor riwayat 1183. Dan Syekh Al-Albani juga menilai hadis ini dhaif jiddan dalam Dhaif At-Targhib Wat-Tarhib. Sebab kelemahannya adalah perawi yang bernama Sulaiman bin Harim, yang dia itu majhul, tidak dikenal. Dan ternyata meskipun ini video lama sebenarnya ya, tapi dalam banyak video yang lain dari Ustadz Khalid Basalamah ini, dia mengulang cerita ini. Maka sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin, perlu dijelaskan bahwa riwayat itu adalah riwayat yang tidak sahih. Ini bagian dari bentuk nasihat. Ya. Ketika sebuah kesalahan disampaikan sebagai kesalahan dan bantahan ilmiah atau kritikan ilmiah, itu adalah bagian dari bentuk an-nasihah kepada kaum muslimin. Sebenarnya masih ada video lain ya, yang di situ juga bagian dari kritikan ilmiah terhadap beliau. Maka demikian juga sebagaimana kita berharap ya, kita berharap ada kritikan ilmiah atau nasihat kepada kita dengan hujjah, maka demikian juga kita terapkan kepada orang lain. Nah, jangan sekedar membantah tapi dengan tendensi ke pribadi, tapi bantahlah dengan bantahan ilmiah, kembalikan umat kepada Quran dan sunnah yang benar.